Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini hari Kamis tanggal 26 September 2024. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, kita mau datang kepada Tuhan memohon bimbingan dan hikmat sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Bahkan Tuhanlah yang menyertai dan melindungi di dalam istirahat kami semalam. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami hendak kembali datang kepadamu. Kami ingin mengarahkan hati kepadamu lewat sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah sabdamu ini menjadi sebuah penuntun kami dalam kami melangkah hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan silih datang berganti di dalam kehidupan kita. Semua itu digunakan Allah untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Tetapi ada kalanya di mana kita tidak bisa mengatasi setiap pergumulan dan persoalan itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ada sebuah istilah yang mengatakan, jadilah seperti pegas. Ketika ia ditekan, apa yang terjadi? Pegas itu akan justru semakin tinggi dalam melenting, atau dia akan semakin tinggi dalam meloncat. Tetapi ada juga yang menggambarkan seperti vas. Jangan hidup seperti vas yang tampaknya baik di luar, indah dipandang, tetapi ketika tekanan itu datang, apa yang terjadi? Vas itu tidak bisa mempertahankan wujudnya, sehingga yang terjadi adalah vas itu terpecah belah, hancur kemana-mana. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan yang harus kita jalani. Bagaimanakah kita menangani setiap tekanan itu? Apakah kita justru menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau justru kita menghindar dan mengacaukan jalannya hidup kita? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana para murid Tuhan Yesus di tengah segala tekanan yang mereka alami, tapi mereka berhasil untuk mengatasi itu karena Yesus yang ada di dalam diri mereka. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi yang juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudaraku, di dalam bagian yang kita baca ini, Kisah Para Rasul menceritakan tentang perjalanan iman para murid setelah mereka berpisah dari Tuhan ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Nah kini para murid itu dengan berani menyatakan berbagai macam firman kepada banyak orang. Maka di dalam bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa para murid kali ini berani untuk menunjukkan siapa jati diri mereka, siapa identitas mereka, yakni adalah murid Yesus yang dipanggil untuk mewartakan kebaikan kepada semua orang. Dan kini wajah para murid telah berganti, bukan lagi para murid yang bersembunyi, tetapi mereka menjadi para murid yang selalu unjuk gigi, bukan untuk meninggikan namanya, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan mereka. Nah setelah itu kita bisa melihat bahwa dalam bagian ini Petrus dan juga Yohanes menjadi kedua murid Yesus yang dengan tegas menyampaikan bagaimana Yesus yang mati dan kemudian bangkit untuk membebaskan umat manusia.
Berita dan khotbah yang mereka sampaikan membuat semua orang takjub. Tentu ketika mereka melakukan pelayanan, para pemimpin umat beragama Yahudi tidak senang dengan kehadiran mereka. Untuk itulah mereka mengadili, memanggil mereka. Tetapi mereka tidak dapat menutupi tentang khotbah yang disampaikan. Karena khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes adalah sebuah kebenaran. Untuk itu dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa para pemimpin itu mencoba untuk menekan Petrus dan Yohanes dengan kemudian mengancam mereka akan memasukkan mereka ke dalam penjara, akan menyiksa mereka ketika mereka mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa para murid justru memperlihatkan iman mereka. Mereka tidak undur, mereka terus menyatakan kebenaran firman. Kenapa? Karena iman, karena hati mereka dan hidup mereka telah diperbarui oleh Yesus. Mereka bukan lagi para murid yang ketakutan, tapi mereka para murid yang dimampukan untuk berkarya karena Roh Kudus tercurah di dalam diri para murid. Untuk itu saudara, firman hari ini menegaskan tentang keteladanan dan keberanian para murid, di mana mereka berani untuk menyatakan iman mereka. Mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut pada manusia, sebab mereka sudah mengalami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah setiap kita benar-benar kemudian meneladani kehidupan para pengikut Kristus? Apakah setiap kita ketika mengalami tekanan-tekanan atau persoalan hidup semakin menjadi pribadi yang berakar kuat di dalam Kristus, atau justru sebaliknya ketika tekanan dan pencobaan itu datang justru kita mengalami kemunduran iman? Untuk itu saudara, kiranya firman hari ini mengingatkan, menegur, serta memulihkan setiap kita untuk kembali berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah permenungan ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Mari bersama-sama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman hari ini. Kami takjub dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, di mana ketika tekanan itu datang, mereka terus dapat menyatakan iman karena mereka memiliki pengalaman dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami di dalam setiap karya kehidupan kami, supaya kami juga dapat menerapkan iman yang sama dengan para murid. Terus teguh, terus kuat di dalam Engkau, di dalam segala pergumulan yang kami alami. Untuk itu Tuhan, tuntun, perlengkapi, dan mampukan kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk sabda yang Tuhan berikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.